Anda tidak bisa disebut manusia kalau Anda tidak ikut merasakan sakit sesama manusia lagi. Seperti kata His Excellency Duta Besar Iran, inilah sebetulnya pernyataan pluralisme. Pluralisme dilambangkan dengan atau diekspresikan dengan pemihakan kepada penderitaan sesama manusia, apapun agama. Yang berbicara adalah kemanusiaan dan bukan agama yang bersangkutan. Saya akan memberikan beberapa contoh saja dari pemikir Iran. Kita mulai dari Imam Khomeini ridwanullahi taala alaih. Ketika ia dibuang ke Paris dan tinggal di sebuah kota kecil, Le Château. Waktu itu terjadi pada musim dingin dan Imam Khomeini keluar dari tempat tinggalnya di sela-sela hujan salju, mengunjungi para tetangganya dan mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka. Itu dilakukan Imam Khomeini pada saat Majelis Ulama Indonesia mengumumkan haram mengucapkan selamat hari Natal. Para tetangganya di Le Château merasa takjub bahwa orang yang terkenal diberitakan dalam media sebagai sangat fundamentalis ternyata tetangga di alam semesta yang sangat baik. Bertanyalah para tetangga di Le Château, mereka akan memberikan komentar tentang Imam Khomeini dengan komentar yang sangat baik. Tentu jangan tanya George Bush, baik yang senior maupun junior. Dulu saya pernah diminta untuk memberikan pengantar untuk sebuah buku tentang The Revival of Religion in American Politics. Kehidupan kembali agama dalam politik Amerika. Saya diminta untuk memberikan kata pengantar dan saya sudah mengumpulkan kisah-kisah kekristenan George Bush. Dia di Amerika dia dikenal sebagai reborn Kristen. Orang Kristen dilahirkan kembali. Dia dibaptis, kemudian dia bicara bahwa dia pernah mendapat limpahan cahaya di dalam hatinya dan bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk menyelamatkan dunia. Begitu dia memerintah, dia menyampaikan pidato tentang pentingnya mengembalikan kembali crusade, perang salib. Dia merasa dia adalah pilihan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan apa artinya menyelamatkan umat manusia? Mengembalikan mereka kepada Tuhan Kristiani dan membasmi kejahatan. Dari George Bush itulah keluar istilah the axis of evil, poros iblis. Dan Iran adalah bagian dari poros iblis itu. Bahkan bagian yang paling penting dalam pandangan George Bush. Kita bisa membandingkan Imam Khomeini yang sangat pluralistis dengan George Bush yang sangat eksklusivistis. Dia merasa bahwa dia dibimbing oleh Tuhan Kristiani untuk menyelamatkan dunia ini. Saya punya banyak data tentang religiusitas George Bush itu, yang saya kira patut kita pelajari lebih baik. Saya menyebutkan itu karena sebagian orang beranggapan bahwa pluralisme itu disebarkan oleh orang Amerika untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Gimana mungkin seorang yang sangat anti pluralis seperti George Bush membiayai orang seperti saya yang mengajarkan pluralisme? Ada desas-desus bahwa saya dibiayai oleh Amerika belakangan ini untuk menyebarkan pluralisme di seluruh Indonesia. Saya kira there is nothing farther from the truth. Imam Khomeini menjelang akhir hayatnya mengirimkan surat kepada Gorbachev. Seperti kita ketahui, yang mengirim beberapa ulama untuk mengantarkan surat itu, salah seorang di antara ulama itu adalah Syekh Jawadi Muli. Imam Khomeini selain mengingatkan kepada Gorbachev bahwa komunisme pada akhirnya harus disimpan di museum, ia juga meminta agar para pemikir di Uni Soviet belajar filsafat ke Iran. Dan ia menyebut beberapa tokoh pemikir di kalangan Islam. Antara lain dia sebut Ibn Arabi.
Dan seperti yang kita ketahui, Ibn Arabi adalah salah seorang sufi besar yang merumuskan pluralisme dengan puisinya. Saya harus baca lagi puisinya ini, tetapi untuk menunjukkan bahwa saya sebetulnya tidak begitu mengerti bahasa Persia dan tidak mengerti bahasa Arab, saya akan terjemahkan puisinya langsung. Kata Ibn Arabi, dahulu aku menentang sahabatku kalau dia berkata bahwa antara agamaku dengan agama dia itu ada kedekatan. Sekarang aku menyembah Tuhan bersama orang yang tawaf di Ka'bah, bersama padang-padang gembala dan di rumah-rumah para pendeta. Adinu bidinil hub, aku beragama dengan agama cinta kemanapun kendaraan itu menuju. Aku beragama dengan agama cinta. Dan Ibn Arabi itu ditokohkan oleh Imam Khomeini untuk dijadikan guru oleh pemerintah Uni Soviet dengan mengirimkan para pemikirnya ke sana. Jadi di situ kita melihat sikap pluralisme dari Imam Khomeini. Kalau kita perhatikan fatwa-fatwanya, mulai dari fatwa-fatwa fikihnya, kita akan menemukan semangat pluralisme itu. Ada orang mengirimkan fatwa yang Imam abadikan dalam bukunya Fatawaye Nevin. Imam Khomeini ditanya, bolehkah kita sembahyang di belakang ahli sunnah? Persis seperti pertanyaan orang Makassar kepada para ustadz yang baru kembali dari KUM. Dan apa jawaban Imam Khomeini? Bukan saja boleh, malah targhib misyawat, malah sangat dianjurkan. Kemudian Imam Khomeini mengutip hadis dari Imam Ja'far. Imam Ja'far ditanya, apa yang harus kita lakukan terhadap para pengikut ahli sunnah? Imam Ja'far berkata, sallu fi asyairihim, salatlah kamu di tempat salat mereka. Innakum intasabtum ilaina kunu lana zaina wala takunu alaina syaina. Kalian sudah menisbahkan madhab kalian kepada kami, jadilah kalian penghias bagi madhab ini, jangan membawakan celah. Solatlah kamu di tempat salat mereka dengan cara solat mereka. Kemudian janganlah mereka berbuat baik kecuali kamu lebih dahulu melakukannya. Dan dalam buku saya Dahulukan Akhlak di Atas Fikih, saya kutip banyak fatwa Imam Khomeini dan selanjutnya fatwa Sayyid Ali Khamenei yang menghargai perbedaan mazhab, dan bahwa menurut Imam semua mazhab akan memperoleh keselamatan kalau mereka berbuat baik. Mungkin ada orang mengira, tapi kan itu hanya pluralisme yang internal aja di dalam ajaran Islam dan tidak mencakup yang lain. Saya belum sempat melakukan penelitian-penelitian tentang fatwa Imam Khomeini berkenaan dengan pluralisme. Tapi kalau kita lihat beberapa pemikir Islam mutaakhir di Iran yang menggambarkan perkembangan pemikiran di Iran dari Islam fikih ke Islam siasi sampai ke Islam madani. Saya tidak punya cukup waktu untuk membicarakannya di sini. Ada sejumlah para pemikir yang kalau saya tidak salah berkumpul di KUM, menerbitkan sejumlah makalah yang berjudul As-Saqafah Al-Islamiyah Al-Mu'asirah, perkembangan peradaban Islam yang mutaakhir, yang kontemporer. Dan itu juga menyebutkan perkembangan pemikiran pluralisme dari pluralisme yang internal intra-agama kepada pluralisme terhadap antar agama. Ini ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang pemikir Iran, Ali Rabbani Gul Fayagoni, menggugat pluralisme. Kalau saya tidak salah diterbitkan oleh penerbit Al-Huda. Isinya adalah pendapat seorang ulama Iran yang menggugat pluralisme. Tapi, seperti akan saya jelaskan kemudian, tapi untuk meningkatkan pembicaraan, seperti yang digugat oleh dia bukanlah pluralisme secara keseluruhan, tapi pluralisme dalam arti yang khusus. Tapi buku itu diakhiri dengan pidato pemimpin spiritual tertinggi revolusi Islam, Imam Ali Khamenei pada pertemuan agama-agama di Teheran. Saya akan bacakan betapa pluralisnya Sayyid Ali Khamenei.
Saya memang harus menjelaskan dulu apa yang disebut pluralisme. Karena ketika saya menjelaskan pluralisme, kemudian orang menjawabnya dengan pluralisme dari dunia yang lain. Jadi kita tidak nyambung. Karena itu saya ingin menyebutkan secara singkat, pluralisme dalam pengertian generik adalah anggapan bahwa semua orang akan memperoleh keselamatan apapun agamanya, selama mereka berbuat baik dan beramal soleh. Saya ingin bacakan ucapan Sayyid Ali Khamenei. Agama Tuhan tidak menghendaki keselamatan hanya untuk umat tertentu, masa tertentu, dan kawasan tertentu saja. Dan agama tidak memaksakannya kepada umat dan tidak mengkhususkannya untuk bagian tertentu dari berbagai gelanggang kehidupan mereka. Sebaiknya seluruh umat di semua tempat, waktu, dan semua aspek kehidupan individual dan sosialnya adalah yang diajak bicara oleh para nabi Allah. Para nabi mempersembahkan hidayah ilahi dengan cara membangkitkan keimanan, akal budi, dan perjuangan manusia, serta membuka jalan yang lurus ke arah keuntungan dan kesejahteraan di depan mereka. Saya teringat dahulu ketika Imam Khomeini radhiyallahu taala alaihi masih hidup, Sayyid Ali Khamenei menyampaikan pidatonya di PBB, pidato yang pertama dari pemimpin Iran setelah revolusi. Dan Sayyid Ali Khamenei memulai pidatonya dengan mengatakan, marilah kita kenang seluruh pejuang kemanusiaan sepanjang sejarah, yaitu para nabi yang diutus Tuhan. Sayyid Ali Khamenei memulai khutbahnya di PBB dengan menyebut sumbangan dari para tokoh agama, dari berbagai agama bagi kemanusiaan. Marilah kita turunkan kepala kita untuk mengenang jasa-jasa pemimpin umat manusia ini. Dan Sayyid Ali Khamenei menyebut seluruh para nabi itu sebagai pemimpin-pemimpin kemanusiaan. Tentu saja kawan-kawan kita yang tidak setuju pluralisme akan segera mengatakan, itu nabinya bukan nabi. Semua agama itu nabi yang diakui Islam saja. Sama seperti ketika ciri takwa ialah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang takwa menurut Al-Quran adalah orang yang percaya kepada Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada orang sebelum kamu. Saya kira itu, sekiranya seluruh ayat Al-Quran tidak turun dan hanya turun itu saja, itu sudah cukup untuk jadi dalil pluralisme. Saya ingin meneruskan kepada beberapa pemikir Iran lainnya yang mulai merumuskan pluralisme dalam bentuknya yang paling jelas. Saya sebetulnya mengingat ada beberapa contoh, tapi kembali lagi kepada kelompok beberapa pemikir yang menerbitkan serangkaian buku kitab pada zaman mutaakhir ini, terakhir ini. Waktu saya pergi ke Iran kemarin, saya sempat membawa kumpulan buku itu dan berbicara tentang Islam sebagai agama madani, al-Islam al-madani, Islam sebagai a civil religion. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan itu, tapi setelah saya bicara tentang itu secara singkat saja. Konsep agama madani ini pertama kali diciptakan oleh Jean-Jacques Rousseau, salah seorang pemikir Prancis yang menganggap bahwa menurut dia negara hanya bisa kuat apabila negara itu menggabungkan agama ke dalamnya. Sehingga kebaktian orang kepada negara sekaligus juga kebaktian kepada agama. Sehingga orang bisa membela negaranya mati-matian sama seperti dia membela Tuhannya. Lalu Rousseau mengemukakan beberapa kemungkinan. Kita bisa menggabungkan agama Kristen dengan negara, kata Rousseau. Tapi menggabungkan Kristianisme dengan negara akan lebih banyak mendatangkan bencana ketimbang manfaat, kata dia. Tidak ada agama yang paling mudah jatuh kepada despotisme selain Kristianisme. Sekali lagi, saya bukan anti pluralisme. Saya lagi mengutip Rousseau. Dan kemudian dia menyebut ada religion de l'homme, agama orang perorangan yang bersifat pribadi. Agama yang mengajarkan tentu bagaimana manajemen kalbu, bagaimana berzikir. Tapi agama seperti itu mungkin berguna bagi perorangan, tapi tidak berguna bagi negara. Lalu dia mengusulkan satu agama yang disebut la religion du citoyen, yaitu agama yang dianut oleh warga negara berdasarkan agama tertentu. Seperti tadi agama Kristianisme itu. Dia sebutkan beberapa alasan yang
cukup kuat untuk menolak religion situayang, dan dia mengusulkan agama sivil, agama madani. Ikuti terjemahan bahasa Arabnya, al-Islam al-Madani, ad-din al-Madani, agama yang madani atau agama sivil. Orang Jerman menyebutnya civil religion dan orang Amerika civil religion. Dan di Amerika konsep ini pernah dipopulerkan pada tahun 67, 20 tahun kemudian diperingati pada tahun 87, dan sekarang mulai pudar dan bangkit kembali dalam konsep agama sivil yang dipegang oleh George Bush, tetapi yang sangat diselewengkan maknanya. Lalu apa artinya Islam Madani itu? Sekali lagi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu secara terperinci. Mungkin dalam pertemuan saya dengan kawan-kawan saya nanti di sore hari saya akan membicarakan itu. Tapi secara singkat, salah satu ciri Islam Madani adalah ta'adudiyah, pluralisme. Sekarang ini dunia lagi memerlukan pluralisme dalam rangka survival umat manusia. Agama bisa menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan, seperti disampaikan oleh Sayyid Ali Khamenei, apabila seluruh agama bersatu untuk menentang kezaliman dan membela mustadafin. Tapi agama juga bisa menjadi kekuatan yang memecah belah, kekuatan yang memisahkan satu kelompok agama dari kelompok agama yang lain. Saya kira itulah pengantar singkat kepada pemikiran pluralisme di Iran sepanjang yang saya ketahui atau sepanjang yang saya saksikan. Saya sebetulnya tertarik untuk memberikan sebuah contoh dari mengutip dari sumber-sumber Syiah yang menjadi aliran utama di Iran. Jangan-jangan orang mengatakan mungkin pluralisme di Iran sekarang itu adalah penyimpangan dari ajaran Syiah yang dibawa oleh para imam. Maka untuk itu saya ingin membuktikan salah satu kutipan yang saya ambil dari buku Syahid Mutahari. Syahid Mutahari mengutip sebuah hadis. Jadi pada satu saat Hisham, Muslim, dan Al-Khattab bertemu. Mereka berdiskusi tentang orang-orang yang tidak menerima wilayah Imam Ali. Kata Hisham, mereka kafir dan masuk neraka. Kata Muslim, tidak, mereka adalah hamba-hamba Allah juga, sekiranya mereka berbuat baik. Diskusilah ini, itu diskusi pertama tentang pluralisme di antara sahabat-sahabat Imam Ja'far As-Shadiq. Pada waktu haji, Hisham melaporkan kepada Imam Ja'far tentang diskusi itu. Kata Imam, datanglah nanti ke Mina setelah Isya, kita akan berdiskusi seperti itu. Kemudian terjadilah percakapan yang secara singkat Imam Ja'far tanya kepada Hisham gitu, yang anti pluralisme. Menurut kamu, apakah istri-istri kalian, saya harus baca ini supaya saya tidak memotong hadis-hadis itu dan dianggap melakukan manipulasi. Sebetulnya ini kutipan dari Al-Adlul Ilahi, tapi supaya pedagang itu laku menjual bukunya, dia beri nama Mestikah Bunda Teresa Masuk Neraka. Itu asli, bukan berasal dari Mutahari. Itu berasal dari penerbit demi kepentingan marketing. Inilah percakapan antara Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih dengan 3 orang muridnya diskusi tentang pluralisme. Bagaimana pendapatmu tentang kaum wanita dari anggota keluargamu sendiri? Apakah mereka tidak bersaksi akan keesaan Allah? Aku menjawab, iya. Apakah tidakkah mereka bersaksi akan kenabian Rasulullah? Iya. Apakah mereka mengakui imamah dan wilayah seperti kalian? Tidak. Jadi istri-istri mereka itu belum jadi Syiah, belum mengakui wilayah. Maka bagaimana posisi mereka dalam pandanganmu? Kata Hisham, dalam pandanganku, siapa yang tidak mengakui imam adalah kafir. Subhanallah, kata Imam Ja'far. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang di jalan dan di pasar? Tidakkah kamu lihat tukang pembawa air pada musim haji itu? Ya, aku melihat, dan aku melihat mereka. Apakah mereka tidak salat? Apakah mereka tidak puasa? Apakah mereka tidak pergi haji? Apakah mereka tidak bersaksi pada keesaan Allah dan kenabian Rasulullah? Ya, artinya mereka salat, mereka semua. Apakah mereka mengakui imam seperti kamu? Tidak. Jadi bagaimana kondisi mereka? Pandanganku adalah siapa yang tidak mengakui imam adalah kafir. Subhanallah. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang tawaf sekitar Ka'bah? Orang-orang Yaman yang memegang tirai Ka'bah? Ya, saya lihat mereka.
Tidakkah mereka menyatakan ketauhidannya dan beriman kepada Rasulullah? Tidakkah mereka salat, puasa, dan melaksanakan haji? Ya. Apakah mereka mengakui imam seperti kalian? Tidak. Bagaimana keyakinanmu tentang mereka? Dia kafir. Maha suci Allah, keyakinan ini adalah keyakinan kaum Khawarij. Saat itu juga imam berkata, sekarang maukah engkau kuberitahukan tentang kebenaran? Hashim itu yang sangat anti pluralisme, begitu mendengar imam berkata, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kebenaran? Hashim, kata yang menurut Faid Al-Qashani, tahu bahwa pandangan imam pasti bertentangan dengan keyakinannya, karena dari tadi dipojokkan dengan pertanyaan imam. Jadi ketika Hashim, ternyata bukan Hisham di sini, ketika Hashim ditanya, maukah kamu aku sampaikan kebenaran tentang pluralisme itu? Hashim langsung menjawab, tak. Lalu imam berkata, buruk sekali yang engkau katakan dari pendapatmu sendiri itu, sampai kamu tidak mau mendengarkan aku. Itu ciri orang anti pluralisme, ialah tidak mau mendengarkan. Jadi terus menerus gitu. Kemudian Hashim berkata kepada yang lain, aku beranggapan bahwa imam mengukuhkan pandangan. Jadi Hashim itu setelah mengatakan, tidak, aku tidak mau dengar. Orang tanya, kenapa kamu tidak mau dengar penjelasan imam? Dan Hashim berkata, aku beranggapan bahwa imam akan mengukuhkan pandangan Muhammad bin Muslim, yaitu yang pluralis itu, dan menyampaikannya kepada kita. Jadi lebih baik tidak didengar aja daripada kedengaran oleh yang lain. Dan terakhir dari segala, yang terakhir adalah apa yang terjadi pada peristiwa haji ketika Imam Ja'far berangkat bersama Musodif, salah seorang di antara muridnya yang terkasih. Di tengah jalan, ia melihat ada seorang yang tampaknya kehausan dan menubruk satu pepohonan. Kata Imam Ja'far, orang itu tampaknya kehausan, berikan minum kepadanya. Lalu Musodif berangkat memberi minum kepada orang itu sampai dia tegak kembali. Dia kembali kepada Imam Ja'far. Imam, ternyata dia Kristen. Ternyata dia Nasrani. Lalu kata Imam, siapa saja yang berada dalam keadaan seperti itu, wajib kamu tolong. Dan itulah pluralisme yang ingin kita sebarkan. Itu juga pluralisme yang disebarkan oleh Imam Khomeini. Siapapun yang berada dalam keadaan menderita, kita harus menolongnya. Karena antara kita dengan mereka ada ikatan kemanusiaan. Seperti puisi Sa'di dalam Pintu Gerbang PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.